Episode 2236-2240. Bab 2236, Fasad Keadilan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, kata Zuan dengan ekspresi serius. Raja Wu ini benar-benar sedang mencari kematian. Zheng Dan dan Sang Qin hendak pergi membantu ketika Zuan mengkonsolidasikan kepalanya. Para monster sedang mengawasi kita sekarang, menyarankan kamu tetap di sini untuk mengawasi Sisi. Kedua wanita itu juga menganggap itu masuk akal. Jika istana Sang akhirnya diserbu oleh monster karena mereka pergi, itu akan menjadi tragedi yang sangat besar. Zuan segera meninggalkan istana Sang dan konstruksi menuju istana Jiang. Sementara itu, di kediaman Jiang, pedang dihunus dan busur diluruskan. Sekelompok besar prajurit berbaju besi berat di sekeliling tempat itu. Secara komparatif, para pengawal dan pelayan kediaman Jiang jauh lebih lemah dalam hal jumlah dan gengsi. Banyak dari mereka ketakutan karena dikepung oleh begitu banyak elit yang tampak seperti pembunuh. Jiang Boyang berdiri di tengah-tengah kelompok itu, tatapannya tajam seperti badai petir saat ia bertanya, "Raja Wu, mengapa Anda mengepung istana pejabat ini dengan pasukan tanpa alasan apapun?" Dia selalu menjadi orang yang jujur dan terus terang. Bahkan dalam situasi berbahaya ini, tidak ada rasa takut yang terlihat di wajahnya, dan dia hanya menatap marah ke arah pemimpin di sisi lain. Ketika mereka mendengar nadanya, semua orang dari kediaman Jiang segera merasakan semangat mereka bangkit. Ada seorang pangeran yang tampan dan percaya diri berdiri di tengah-tengah sisi lainnya. Semua orang di ibu kota, baik kawan maupun lawan, harus mengakui bahwa Raja Wu adalah yang paling tampan di antara putra-putra Zhao Han. Tidak mengherankan bahwa ketika Raja Wu dan Nyonya Wu memasuki ibu kota, semua klan memuji mereka sebagai pasangan yang cantik dan sempurna. Raja Wu mengenakan baju besi perak, duduk di atas kuda putih. Di bawah sinar matahari, ia tampak lebih mencolok dan ramah. Dia merasa sangat puas dengan pencapaiannya sejauh ini. Hanya beberapa bulan sebelumnya, tidak ada satupun klan dan penguasa yang baik yang memperlakukan bawahan raja negara seperti dia dengan penuh hormat, namun siapa yang berani meremehkannya sekarang? Sejak saat itu, banyak klan di ibu kota telah dihancurkan oleh tangan. Banyak individu yang sombong dan arogan telah direndahkan hingga mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Perbedaan perlakuan seperti itu memberikan perasaan gembira yang tiada taraf. Ada beberapa orang yang menganggap diri mereka tak tertandingi seperti Jiang Boyang, tetapi pada akhirnya, bukankah mereka semua memohon belas kasihan? Dia berkata sambil menyampaikan dingin, "Tuan Jiang, istana dan permaisuri telah memperlakukan Anda dengan sangat baik, tetapi Anda tidak mengerti rasa terima kasih dan malah merencanakan pemberontakan. Ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni." Pemberontakan, ekspresi para pengawal klan Jiang berubah. Mereka bekerja untuk Jiang Boyang, tetapi mereka masih menjadi anggota istana. Klan Jiang memperlakukan mereka dengan sangat baik dan normal, jadi jika karena alasan lain, mereka akan bersedia menanggung kesulitan apapun bersama klan Jiang. Namun, situasi saat ini melibatkan tuduhan pemberontakan. Itu adalah kejahatan yang cukup besar untuk membasmi seluruh klan. Siapa yang berani tetap bersama klan Jiang? Ketika melihat moral klan Jiang anjlok, Raja Wu menyeringai. Dia sudah melihat hal serupa terjadi beberapa kali. Sensasi mempermainkan emosi orang lain ini benar-benar memikat. Jiang Boyang benar-benar tercengang. Kapan dia memberontak? Pihak lain telah mengirim seseorang untuk menangkapnya. Dia baru menyadarinya sekarang dan memprotes, "Ini omong kosong. Siapa di istana yang tidak tahu bahwa saya adalah seorang patriot yang setia? Meskipun saya mungkin tidak begitu pandai dalam hal-hal lain, setidaknya saya memiliki reputasi dan kebajikan. Bagaimana mungkin saya bisa memberontak?" Iklan oleh Pub Future. Semua orang di kediaman Jiang mengangguk. Benar sekali, semua orang mengerti karakter Tuan Jiang. Bahkan jika seluruh ibu kota memberontak, tidak mungkin dia akan bergabung dengan mereka. Raja Wu mendengus dingin. "Begitukah? Kau telah terburu-buru sendirian. 8 adipati, klan Qin, klan Murong, akademi, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas pasukan. Kau telah mencoba menjalin hubungan dengan mereka semua. Apa lagi yang bisa kau lakukan selain pemberontakan?" Ekspresi Jiang Boyang berubah. Dia memang telah mengunjungi klan banyak menteri penting. Bagaimanapun, kejadian malam itu terlalu berdarah. Pengadilan praktis berada di bawah kendali klan Liu,
namun setelah malam itu, seluruh klan benar-benar tercabut dari akar-akarnya. Orang bisa membayangkan berapa banyak orang yang telah tewas. Yang lebih menggelikan lagi adalah orang-orang mengatakan bahwa janda permaisuri menghilang. Dia tentu saja tidak percaya itu. Segalanya mungkin tidak berakhir baik untuknya sama sekali. Itulah yang paling tidak memuaskannya. Janda permaisuri, secara tegas, adalah anggota keluarga kekaisaran. Dia tidak banyak berhubungan dengan klan Liu. Bahkan jika orang-orang itu telah bertindak melawan klan Liu, bagaimana mungkin mereka bisa melawan janda permaisuri? Janda permaisuri mewakili martabat istana, dan sampai batas tertentu bahkan mewakili istana kekaisaran itu sendiri. Namun, mereka bahkan telah membunuh janda permaisuri. Peristiwa malam itu terjadi terlalu cepat. Orang-orang dari berbagai klan di ibu kota bahkan tidak mampu bereaksi tepat waktu. Namun, setelah kekacauan awal, mereka mulai menyadari ada yang tidak beres. Karena itu, mereka mulai membahas apa yang telah terjadi secara pribadi. Jiang Boyang selalu memiliki prestise tertinggi, dan sekarang dia adalah pejabat tinggi, kepala sekretaris agung. Itulah sebabnya mereka semua ingin berbicara dengannya. Dia sendiri memiliki banyak kritik terhadap acara tersebut, itulah sebabnya dia sering bertukar pikiran dan pendapatnya sendiri dengan berbagai klan. Namun, dia jelas memiliki pikiran untuk mengeluh dan tidak puas, tetapi pikiran untuk memberontak sama sekali tidak ada. Setelah memikirkan semua hal itu, dia berkata dengan keras, "Itu omong kosong belaka. Pejabat ini sekarang adalah kepala sekretaris agung, jadi sudah sepantasnya dan sudah seharusnya aku mengunjungi rakyat istana. Untuk apa aku merencanakan pemberontakan?" Raja Wu mencibir dan berkata dengan tidak sabar, "Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, kau bisa membicarakannya dengan 3 hakim agung." Sepertinya kau dulunya adalah anggota komandan kehakiman. Aku yakin itu akan menjadi pemandangan yang sangat menarik. Kemudian, dia melambaikan tangannya, memerintahkan bawahannya untuk menangkap Jiang Boyang. Jiang Boyang menahan amarahnya dan menjawab, "Raja Wu, Anda terus mengatakan bahwa saya memberontak. Siapa yang memberi Anda perintah ini? Apakah Anda memiliki dekret kekaisaran?" Dia benar-benar tidak mengerti mengapa permaisuri yang cerdas dan cerdas di istana kekaisaran akan melakukan sesuatu yang tidak bijaksana ini. Mungkinkah Raja Wu bertindak sendiri? Bagaimanapun, dia baru saja menyampaikan peringatan yang menyatakan bahwa dia merasa kepribadian Raja Wu terlalu galak dan ambisius, dan menyarankan agar dia diperintahkan untuk kembali ke wilayah kekuasaannya sendiri sesegera mungkin. Raja Wu mungkin telah mengetahui hal itu, dan dengan demikian memutuskan untuk datang untuk membalas dendam. Selama dia bertahan di sini, istana akan menyadari apa yang terjadi, dan bahaya akan teratasi dengan sendirinya. Dekret kekaisaran, Raja Wu mencibir, tampak seolah-olah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. "Buka matamu dan lihatlah." Dia mengangkat tangannya, memperlihatkan gulungan emas. Apalagi kalau bukan dekret kekaisaran. Apa? Sebuah ledakan besar terjadi di kepala Jiang Boyang. Ia merasa seolah-olah semua kekuatan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ia mengira itu hanya pemberontakan Raja Wu, tetapi sebenarnya Raja Wu bertindak berdasarkan dekret kekaisaran. Tampaknya klan Bi ingin menyingkirkanku. Tidak peduli seberapa bijak dan teguhnya sang permaisuri, dia tetaplah anggota klan Bi. Pengalaman klan Liu telah membuat mereka tidak bisa hidup berdampingan. Tampaknya tindakannya telah menusuk titik lemahnya. Iklan oleh Pub Future. Ketika melihat Jiang Boyang menundukkan kepalanya dengan putus asa, Raja Wu tertawa dingin. Dengan lambaian tangannya, bawahannya segera bergegas untuk membelenggu Jiang Boyang. Namun, tiba-tiba sebuah pensil terbang dan menjatuhkan rantai itu. Mata Raja Wu menyipit, dan semua orang di istana segera menoleh. Tepat saat itu, suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan batu memenuhi udara. Setiap hentakan sepatu itu seakan mengetuk hati para penonton. Mereka jelas belum melihatnya, tetapi meskipun demikian, sepasang kaki yang panjang dan indah yang berakhir dengan sepatu hak tinggi muncul di benak mereka. Ketika mereka melihat siapa orang itu, halaman yang berisik itu langsung menjadi sunyi. Sesekali, suara napas berat memenuhi udara. Orang itu cantik, rambutnya disanggul tinggi di atas kepalanya dan dijepit dengan jepit rambut giok yang menyerupai pensil. Lehernya yang panjang dan ramping membuatnya tampak lebih dingin dan anggun. Namun, tatapan orang-orang yang melihatnya tidak bisa tidak beralih ke bawah. Betapa indahnya kaki itu.
Kapankah para prajurit ini pernah melihat kaki yang dibungkus stocking sutra hitam seperti ini? Hiasan renda hitam yang melilit pahanya menciptakan daya tarik seksual yang lebih besar. Seolah-olah renda itu tidak melilit paha mereka, melainkan hati mereka. Bahkan Raja Wu, yang sudah melihat sendiri kecantikannya, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Sering dikatakan bahwa klan Jiang memiliki seorang putri dengan kaki yang menakjubkan. Tampaknya reputasi itu sepenuhnya dapat dibenarkan. Tapi klan Jiang telah jatuh ke tanganku. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menjulurkan dadanya dan mencoba berbicara dengan suara dingin dan sombong. Saya di sini atas perintah kekaisaran untuk menangkap seorang penjahat. Apakah Nona Jiang bermaksud menentang keputusan itu? Allah Latest Novels on Novelbind.com. Dada Jiang Luofu naik turun dengan berat. Dia bergegas dari akademi begitu mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi di klan. Energi internalnya masih sedikit terpicu. Dia menatap Raja Wu dengan dingin dan menjawab, perintah kekaisaran. Buka saja dan mari kita lihat dulu. Dia bertanya-tanya mengapa pengadilan akan bertindak melawan klan Jiang dalam perjalanan ke sini. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa seluruh masalah ini benar-benar mencurigakan, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Dia hanya bisa kembali untuk menghentikan ayahnya ditangkap terlebih dahulu. Ketika mendengar apa yang dikatakannya, wajah Raja Wu menjadi gelap. Memalukan, apakah maksudmu raja ini memalsukan dekret kekaisaran? Jiang Luofu berjalan ke sisi ayahnya dan memaksa para prajurit untuk mundur. Ia kemudian berkata dengan serius, ibu kota sedang mengalami masa-masa sulit, dan ayah saya juga seorang kepala sekretaris agung. Sudah seharusnya kita bertindak sedikit lebih hati-hati, untuk mencegah orang-orang licik mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mata Raja Wu menyipit, seperti yang diharapkan dari seseorang dari akademi, kamu cukup pandai berbicara. Sayangnya, ini bukan akademi, dan raja ini tidak ingin bertengkar denganmu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu dapat mengatakannya kepada 3 hakim. Tangkap dia. Begitu dia memberi perintah, prajurit di sekitarnya mengangkat belenggu mereka dan berjalan menuju Jiang Boyang lagi. Tatapan mata Jiang Luofu berubah dingin. Siapa yang berani? Saat dia berbicara, beberapa pensil muncul di depannya, siap menyerang seperti pedang terbang. Pada saat yang sama, tongkat kecil seperti penunjuk guru muncul di tangan. Terkena benda ini jelas bukan pengalaman yang menyenangkan. Jiang Luofu selalu memiliki prestise yang tinggi. Dia juga memiliki banyak pengagum di klannya. Dengan kepemimpinannya, banyak murid dan pengawal klan Jiang yang bersemangat sambil mengepalkan senjata mereka dan bersiap untuk bertarung. Tuan Jiang, apakah klan Jiang Anda berencana memulai pemberontakan? Raja Wu menatap Jiang Boyang dengan dingin. Jiang Boyang sedikit mengernyit. Dia juga ragu-ragu dan berjuang di dalam hatinya. Raja Wu berbicara lagi. Saya selalu mendengar bahwa Tuan Jiang adalah orang yang jujur dan terus terang ketika dia menjadi komandan keadilan, bahwa Anda adalah pelepasan hukum warisan. Tidak seorang pun pernah diceritakan secara salah di bawah tangan Anda, dan Anda sangat percaya pada keadilan hukum. Hal-hal ini telah dikatakan berulang kali. Apa, mungkinkah ketika giliran Anda tiba, Anda siap melawan hukum? Bab 2237, Balas Dendam. Jiang Boyang mengangkat tangannya untuk menghentikan putri dan murid-murid klan, sambil berkata, apa yang dikatakan Raja Wu benar. Aku percaya bahwa pengadilan akan memberikan kedamaian padaku. Jiang Luofu langsung panik. Ayah, Jiang Boyang sedikit menenangkan. Reputasi bersih ayahmu tidak boleh rusak di sini. Ketika saya diperiksa bersama oleh 3 hakim, saya akan menjelaskan semuanya kepada Yang Mulia dan Yang Mulia Ratu. Dia telah membela hukum selama bertahun-tahun dan percaya diri dalam menuliskan lisan. Permaisuri adalah orang yang bijaksana dan cakap, jadi dia hanya perlu mencantumkan kelebihan dan kekurangan kasus tersebut dengan jujur. Itu sudah cukup untuk meyakinkannya. Tapi, Jiang Luofu hanya merasa ada yang tidak beres. Ia ingin mengingatkan ayahnya, tetapi ia tahu bahwa ayahnya selalu menjadi orang yang keras kepala yang tidak akan mengubah pikirannya. Ia memutuskan sesuatu. Ketika Raja Wu melihat itu, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukan hal lain. Tangkap dia. Tak lama kemudian, para prajurit membelenggu Jiang Boyang. Rantai ini dirancang untuk menahan orang-orang yang kuat, dan rantai tersebut memiliki berbagai macam rune penahan jiwa yang terukir di atasnya. Bayangan siapapun yang dikekang oleh rantai tersebut akan hangus. Dengan demikian,
Jiang Boyang tidak lagi berbeda dari orang tua biasa. Saat para prajurit membawa Jiang Boyang ke tengah-tengah mereka, Raja Wu menatap Jiang Luofu dengan ekspresi yang agak aneh dan berkata, "Orang-orang, tangkap semua orang dari klan Jiang. Jika mereka melawan, bunuh mereka tanpa kecuali." Ekspresi Jiang Boyang berubah. "Tadi, kau bilang kau hanya akan menangkapku. Bukankah kau bilang akan mengambil keputusan setelah aku muncul di hadapan Yang Mulia?" Raja Wu mencibir. "Apakah Tuan Jiang bercanda? Apa yang telah Anda lakukan adalah kejahatan besar berupa pengkhianatan. Setelah menjabat sebagai komandan kehakiman, jangan bilang Anda tidak tahu kejahatan macam apa itu." Ekspresi Jinak Boyang akhirnya berubah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu akibat dari pengkhianatan? Bukan hanya itu kejahatan yang pantas dibasmi klan, yang lebih penting, 9 generasi akan dihukum karena pergaulan. Tetapi kejahatanku masih belum dapat dipastikan hadir tanpa di hadapan 3 hakim agung. Kalian tidak dapat memperlakukan orang-orang Jiang manor seperti ini. Jiang Boyang tetap pada pendiriannya. Lagi pula, yang paling ia khawatirkan adalah bahwa orang-orang yang ditangkap dapat dipaksa untuk menunjukkan bukti, meskipun tidak ada bukti melalui penyiksaan. Biasanya, selama pejabat seperti dia mau bekerja sama, pengadilan akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Raja Wu tidak akan menaati aturan yang sama? "Kejahatan kalian masih belum diputuskan." Kata-kata Yang Mulia dan Yang Mulia bagaikan emas dan batu giok. Mereka sudah mengeluarkan dekrit, jadi bagaimana mungkin kejahatan kalian masih belum diputuskan? Raja Wu mencibir. "Klan Jiang telah melakukan pengkhianatan dan kami menangkap semua orang klan Jiang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jika ada yang bersikeras melakukan perlawanan putus asa, mereka akan didakwa dengan kejahatan serupa." Iklan oleh Pub Future. Hati Jiang Boyang menjadi dingin. Meskipun Raja Wu sombong, dia tidak bodoh. Semua hal ini dilakukan untuk menghancurkan semangat rakyat klan Jiang. Tentu saja, semua pengawal klan Jiang ragu-ragu. Meskipun mereka semua mengemban tugas melindungi klan Jiang, mereka semua memiliki keluarga sendiri di rumah. Bagaimana mereka bisa bertindak impulsif ketika tindakan mereka dapat melibatkan lebih banyak orang? Ketika melihat para penjaga menurunkan senjata mereka, Raja Wu tersenyum bangga. Dia telah melakukan penggeledahan dan penyitaan semacam ini berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Dia sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana cara berpikir orang-orang ini. "Kau hina!" teriak Jiang Luofu. Pensil-pensil di depannya melesat maju, dan para pengawal di sekitar ayahnya langsung mengerang dan pingsan. Dia segera menyerbu ayahnya, dan tongkatnya yang panjang dan ramping melesat ke sekeliling. Semua yang terkena langsung merasakan baju besi mereka retak. Mereka mengerang kesakitan sambil memegangi luka-luka mereka. Wajah Raja Wu menjadi gelap. Kau benar-benar berani melawan. Istana Jiang telah melakukan pengkhianatan, seperti yang diduga. Orang-orang, tangkap mereka, bunuh semua orang yang berani melawan." Dimengerti, bawahannya langsung menyerbu Jiang Luofu dan murid-murid klan Jiang lainnya. Jiang Luofu segera merasakan tekanan yang dialaminya meningkat berkali-kali lipat. Dia hendak mencapai sisi ayahnya, namun para prajurit mendekatinya, menyebabkan jarak di antara mereka semakin lebar. Raja Wu bereaksi cepat, seolah-olah dia sudah berlatih segalanya sebelumnya. Jiang Luofu sepenuhnya mengerti bahwa dia telah tertipu oleh tipuannya. Dia jelas melakukan ini untuk menipu dan menyesatkan mereka, untuk membuat mereka membuat keputusan yang tidak rasional karena marah. Kemudian, dia akan memiliki alasan yang tepat untuk membunuh mereka. Sayangnya, dia tidak dapat memikirkan solusi apapun. Bahkan jika dia dapat menahan amarahnya, karena musuh telah berkomitmen pada tindakan ini, dia masih akan dapat membuatnya melakukan hal-hal yang tidak rasional. Dia bahkan menduga bahwa Raja Wu bahkan tidak akan membawa ayahnya ke 3 hakim, dan bahwa mereka akan membunuhnya secara diam-diam. Mereka dapat saja mengklaim bahwa Jiang Boyang telah bunuh diri untuk menghindari hukuman, dan pengkhianatannya akan ditetapkan. Jiang Luofu telah mempelajari hukum karena latar belakang keluarganya, dan dia juga dikenal sebagai pengacara terkemuka di akademi. Dia secara alami tahu metode buruk apa yang bisa mereka gunakan di sana. Jadi, dia hanya punya satu pikiran saat ini, yaitu menyelamatkan ayahnya dan kembali ke akademi terlebih dahulu. Akademi itu seperti rumah keduanya. Itu adalah tempat yang tidak melibatkan diri dalam urusan duniawi, dan sekarang juga menjadi wilayah kekuasaan Ahsu.
Dia yakin bahwa orang-orang ini tidak akan berani membuat masalah di sana. Jika dia memastikan keselamatan ayahnya, klan lain akan punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi ini dan datang untuk berbicara membela klan Jiang. Bagaimanapun, klan Jiang terhubung dengan berbagai klan besar melalui pernikahan. Kakak laki-lakinya yang tertua menikah dengan seorang wanita dari klan Pei, dan kakak laki-lakinya yang kedua menikah dengan seorang putri kerajaan. Kakak laki-lakinya yang ketiga menikah dengan seorang wanita dari klan Yu. Siapapun itu, tidak mungkin mereka akan mengabaikan situasi klan Jiang saat ini. Namun, meskipun itu yang diyakininya, dia tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, klan Liu memiliki otoritas yang jauh lebih besar daripada klan Jiang, dan mereka juga telah terhubung dengan klan lain melalui pernikahan. Namun, mereka telah bubar dalam semalam dan semua klan tersebut dengan cepat memutuskan hubungan, memilih untuk mundur dari pernikahan atau mengklaim bahwa wanita klan Liu telah bunuh diri untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, meskipun semua klan itu meninggalkan klan Jiang, ada satu orang yang pasti akan menolongnya. Sosok itu muncul dalam benaknya, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Dia teringat bagaimana dia pernah menjadi muridnya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, dia akan menjadi seseorang yang bisa melindunginya. Pikirannya bergerak cepat, tetapi gerakannya jelas tidak melambat. Tongkatnya menghantam beberapa sasaran, dan tendangannya melesat dengan ganas. Setiap kali dia memukul seseorang dengan sepatu hak tingginya, sebuah lubang muncul di tubuh mereka, berdarah tanpa henti. Orang-orang ini awalnya ada di sini untuk menghancurkan seluruh klan mereka, jadi dia tidak perlu menahan diri. Namun, musuh sudah bersiap, dan jumlah mereka terlalu banyak. Tekanan yang dialaminya semakin besar, dan ruang yang harus dia masuki semakin mengecil. Sementara itu, Raja Wu merasakan napasnya semakin cepat saat melihat wanita itu bertarung, ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Iklan oleh Pub Future. Biasanya, Jiang Luofu cantik bahkan saat dia hanya berjalan. Sekarang saat dia bertarung, cara dia menggerakkan kakinya dalam pertempuran menunjukkan sisi lain dari kecantikannya. Ketika Raja Wu melihat bagaimana sutra hitam sedikit melilit paha yang kokoh dan berbentuk bagus itu, dia hampir berteriak, "Injak aku, kumohon." Namun ketika dia melihat lubang berdarah yang tersisa setiap kali seseorang benar-benar diinjak, dia langsung berpikir, "Tapi jangan memakai sepatu hak tinggi saat kamu menginjakku." Dia diam-diam memberitahu bawahannya bahwa mereka bisa membunuh siapa saja kecuali Jiang Luofu. Mereka harus menangkapnya hidup-hidup. Bagaimanapun, dia adalah wanita cantik yang tidak kalah cantik dari Nyonya Wu. Sejak kejadian dengan Zuan sebelumnya, pernikahannya yang tampak seperti pasangan yang sempurna bagi orang luar tidak dapat menahan sedikit permusuhan. Akan sempurna jika dia bisa menemukan penggantinya. Masih dengan keadaan klan Jiang saat ini, tidak mungkin dia bisa menjadi putri. Aku akan mengurungnya di penjara rahasia, lalu aku akan menyuruhnya mengganti stokingnya untukku setiap hari. Cek-cek. Kaki ini cukup untuk aku mainkan selama setahun penuh. Dia segera merasakan gelombang panas naik dari tubuh bagian bawahnya ketika dia memikirkan adegan yang menakjubkan itu. Selain Jiang Luofu, para pengikut klan Jiang terbagi menjadi dua faksi. Satu pihak hanya menunggu untuk ditangkap, berharap mereka dapat dibersihkan dari ketidakadilan dan diselamatkan oleh pejabat istana lainnya. Namun, pihak lain telah mengetahui konspirasi tersebut seperti halnya Jiang Luofu. Mereka semua melawan dengan sekuat tenaga, tetapi mereka menghadapi rintangan yang mustahil. Tak lama kemudian, tangisan memilukan memenuhi udara. Jiang Luofu berbalik dan melihat bahwa putra salah satu saudara klannya telah ditebas oleh seorang jenderal. Dia adalah keponakannya yang biasanya sangat bijaksana. Setiap kali melihatnya, dia selalu dengan patuh memanggilnya, Bibi. Jiang Luofu sangat marah. Chang Fu, baik atau buruk, kamu dulunya adalah seorang pejabat yang bekerja di bawah ayahku, namun kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun kesetiaan sekarang. Kamu bahkan tidak membiarkan seorang anak yang tidak memiliki kultivasi pergi. Ayahnya pernah memegang beberapa jabatan militer secara bersamaan di masa lalu, dan orang ini pernah menjadi wakil jenderal di bawah ayahnya. Di masa lalu, dia sering datang untuk mengobrol dengannya setiap kali dia punya waktu luang, dan matanya selalu melirik ke arah kakinya. Dia masih memiliki sedikit kesan tentangnya. Temukan bab baru di n0vl.com. Jenderal bernama Chang Fu tersenyum dingin ketika mendengar ini, kesetiaan. Justru karena ayahmu menjadi atasanku,
aku hampir terbunuh karena melakukan kesalahan kecil, kecuali fakta bahwa prestasi militerku mengimbanginya. Meski begitu, 3 kakiku masih patah dan kehilangan 3 pangkat. Yang lebih penting, kakiku bisa sembuh, tetapi tempat itu tidak bisa. Saat dia bercerita tentang kejadian di masa lalu, dia melirik tubuh bagian bawahnya. Tatapannya penuh dengan kebencian. Kesalahan kecil. Jiang Boyang sangat marah. Dulu, saat kamu melewati sebuah desa, ada keluarga baik hati yang menawarimu tempat menginap, tetapi kamu malah memperkosa tuan rumah di tengah malam. Lebih jauh lagi, kamu mengikat tuan rumah dan memaksanya untuk menontonmu melakukannya. Jika aku tahu kamu orang yang sangat hina, aku akan membunuhmu saat itu. Benar sekali. Kenapa kamu tidak membunuhku saat itu? Chang Fu menyingkirkan senyum sinisnya. Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan lagi. Kau hanya bisa menyaksikan saat aku membunuh orang-orang klan Jiangmu. Saat itu, aku bersumpah bahwa aku harus membuat klan Jiang membayar apa yang telah kuhilangkan 10.000 kali lipat. Setelah berkata demikian, ia merobek pakaian sang ibu yang terjatuh menimpa jenazahnya, sambil menangis terseduh-seduh. Ketika melihat kulit bahunya yang putih bersih terekspos, banyak prajurit yang merasa napasnya semakin cepat. Bab 2238, Keputusasaan. Awalnya, banyak prajurit masih memiliki sedikit akal sehat, tetapi ketika mereka terangsang oleh pemandangan erotis ini, mata mereka langsung menjadi sedikit merah. Keluarga-keluarga petinggi ibu kota semuanya berkulit mulus dan cantik. Kehidupan negeri dongeng yang indah seperti apa yang mereka jalani. Itu sama sekali tidak seperti kehidupan pahit mereka di ketentaraan. Bahkan seekor babi betina pun akan diperlakukan seperti dewi oleh mereka. Mengapa? Jika mereka terus hidup miskin tetapi jujur, hal itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. Namun setelah gerbang keinginan terbuka, sulit bagi mereka untuk menahan diri lagi. Mereka telah menemani Raja Wu dalam menyelesaikan klan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap wanita bangsawan yang sebelumnya bahkan tidak berani mereka sentuh, dan perbendaharaan klan tersebut juga menyimpan banyak kekayaan. Tampaknya klan Jiang ditakdirkan menjadi domba gemuk lainnya untuk dijarah. Napas mereka berburu dan mata mereka berbinar. Tampaknya olah mereka tengah menunggu pesta yang luar biasa dimulai. Tepat pada saat itu, sebuah pensil terbang dan menusuk punggung tangan Chang Fu. Ia menjatuhkan pensilnya, dan pensil itu jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Jiang Luofu hendak bunuh diri ketika musuh mengepungnya lagi. Dia tidak bisa berlari mendekatinya sama sekali. Semua orang dari klan Jiang marah. Anggota klan Jiang yang sudah siap menerima penangkapan mereka juga menjadi gelisah. Banyak dari mereka tampak marah, seolah-olah mereka sedang berjuang untuk memutuskan apakah akan melawan atau tidak. Tepat pada saat itu, Raja Wu langsung mengurung seorang murid klan Jiang yang tergeletak di tanah. Dia berkata dengan dingin, karena mereka berani melawan, kita harus membunuh mereka semua sesuai hukum. Ini adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Para prajurit yang dipimpinnya berteriak keras. Mereka menjilat bibir, berharap agar orang-orang klan Jiang melawan lebih keras lagi. Dengan begitu, mereka dapat menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pembersihan darah klan Jiang. Mereka akan mencuri kekayaan klan dan tidur dengan wanita-wanita klan. Jiang Boyang sangat marah. Beraninya kalian bajingan. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Auranya tiba-tiba melonjak, dan dia batuk seteguk darah. Belenggu di sekelilingnya langsung hancur. Kemudian, dia langsung menyerang Raja Wu. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk berhasil dalam situasi ini adalah dengan mengalahkan pemimpinnya, dan hanya dengan begitu mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Para pengawal Raja Wu menghunus senjata mereka untuk menghentikan. Namun, bagaimana mereka bisa menghentikan serangannya yang penuh amarah? Tak lama kemudian, mereka terpental satu demi satu. Jiang Boyang hendak mencengkeram bahu Raja Wu, tetapi Raja Wu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, seorang tetua berjongkok di sekelilingnya dan bertepuk tangan dengan Jiang Boyang. Goblok! Gelombang ledakan dahsyat meletus dan hampir membuat semua prajurit di sekitarnya kehilangan keseimbangan. Tetua menggambar itu terpaksa mundur 3 langkah. Namun, serangan awal Jiang Boyang berhasil dihalangi, dan para ahli lainnya segera menyusul. Luka-luka segera menutupi tubuhnya. Ayah! Jiang Luofu segera menggunakan senjata pensilnya dengan segala yang dimilikinya untuk memaksa para prajurit di sekitar ayahnya pergi.
Dia kemudian dengan cepat melakukan konstruksi ke sisinya untuk membawa kembali pasukan mereka. Iklan oleh Pub Future, namun, ia harus membayar harga yang mahal. Semua pensilnya berserakan, sementara ia mengalami beberapa luka dalam karena terlalu memaksakan energinya. Rasa panas memenuhi tenggorokannya, dan sedikit darah menetes dari sudut bibir. Ia tidak repot-repot menyekanya sebelum bertanya kepada ayahnya dengan khawatir, "Ayah, apakah ayah baik-baik saja?" Jiang Boyang tidak menjawab, wajahnya pucat, dan tiba-tiba memerah. Dia membekukan seteguk darah. Sesaat sebelumnya, dia seperti harimau yang ganas, tetapi auranya segera menjadi sangat lemah, seolah-olah dia sekarang hanyalah seorang lelaki tua dengan satu kaki di dalam liang lahat. Ketika dia melihat potongan-potongan organ dalam yang bercampur dalam kumpulan darah itu, Jiang Luofu menjadi sangat gugup. Ayahnya telah dengan paksa melepaskan diri dari rantai dan menyerang langsung ke arah Raja Wu, dan untuk melakukan semua itu, dia telah merusak fondasinya. Jika dia tidak segera menerima perawatan, konsekuensinya akan sangat parah. Tuan Jiang, Anda telah menjabat sebagai komandan kehakiman selama bertahun-tahun, tetapi Anda masih meneruskan perintah pemerintahan. Anda tahu hukum dan jalurnya. Ini hanya akan menambah kejahatan Anda, teriak Raja Wu dengan dingin. Selain itu, Anda tidak bisa diajak berpikir jernih. Anda tidak hanya akan dibunuh di tempat, 9 generasi juga akan terlibat. Moral klan Jiang anjlok, karena ini melibatkan pengasingan. Hanya karena pertarungan Jiang Luofu, moral mereka sedikit meningkat. Mereka bahkan mulai bersemangat ketika melihat Jiang Boyang meledak dengan kekuatan. Namun, ketika mereka melihat bahwa dia terluka parah dan diambang kematian, mereka semua jatuh dalam keputusasaan total. Mereka tidak dapat lagi berpikir untuk melawan. Tak lama kemudian, mereka berlutut dan menatap tanah dengan bilah pedang yang menancap di leher mereka. Ada beberapa yang lebih sombong dan mencoba melawan, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah sebilah pedang. Tak lama kemudian, satu-satunya orang yang tetap berdiri di kediaman Jiang adalah Jiang Luofu dan ayahnya. Ketika melihat kejadian itu, Jiang Luofu merasa sangat dingin, sepertinya klan Jiang benar-benar tamat hari ini. Jiang Boyang sangat menyesal. Ini salah ayahmu karena mempercayai orang tercela ini sebelumnya. Aku hanya bisa menghancurkan segalanya dengan kekuatan terakhirku untuk melindungimu dan memuaskanmu. Begitu kau pergi, pergilah ke akademi dan cari Zuan. Dia akan melindungimu. Jiang Luofu menenangkannya dengan kuat. Aku tidak akan pergi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ayahnya telah menggunakan suatu metode rahasia untuk menyalakan potensi terakhirnya. Lupakan apakah dia bisa keluar atau tidak, paling tidak mungkin ayahnya akan hidup. Dia sudah hampir kehabisan tenaga belum lama ini. Nona Jiang, menyerahlah saja. Jangan biarkan seluruh klan Jiang binasa karenamu, kata Raja Wu sambil melihat stoking hitam yang sedikit robek karena pertarungan. Dia hampir saja berteriak histeris. Siapakah orang jenius yang menemukan benda ini? Sungguh menakjubkan. Ketika dia melihat robekan itu, dia tidak bisa menahan keinginan untuk merobek stoking itu dengan kasar. Dia sudah mulai membayangkan bagaimana, begitu Jiang Boyang berada dalam genggamannya, Jiang Luofu tidak punya pilihan selain menyerah untuk menyelamatkan ayahnya. Dia menyukai perasaan melihat wanita yang memimpin kepala mereka. Novel favorit Anda di novel.com. Mereka jelas-jelas memandang rendah dan membenciku, namun mereka tidak punya pilihan lain selain menuruti perintahku dan membiarkanku melakukan apapun yang kuinginkan kepada mereka. Ketika dia memikirkan hal itu karena kegembiraan, bahkan napasnya menjadi cepat. Seorang tetua dari klan Jiang mencoba membujuk Jiang Luofu. Luofu, kamu tidak dapat menyebabkan kematian kami karena keputusan impulsifmu. Kamu juga tidak bisa melarikan diri pada saat ini, jadi bukankah lebih baik menyerah? Iklan oleh Pub Future. Jiang Luofu terkejut dan marah. Orang ini adalah pamannya yang masih berkerabat jauh, dan bagian dari kelompok pertama yang menyerah. Jiang Boyang mengumpat dengan marah. Tuan terlambat, omong kosong macam apa yang kau katakan? Omong kosong. Paman terlambat itu juga menjadi marah. Pemimpin klan, apakah Anda melihat situasi seperti apa yang telah Anda tempatkan di klan Jiang kami? Anda biasanya yang paling mulia dan berbudi luhur. Demi reputasi palsu Anda sendiri, Anda tidak pernah menerima hadiah atau mengizinkan kami menghasilkan uang meskipun Anda jelas memiliki posisi tinggi. Itu semua karena Anda tidak ingin kami mengotori reputasi terkutuk Anda itu.
Siapa di antara kita yang tidak pernah stres karena Anda selama bertahun-tahun? Dengan dia yang memimpin, ada banyak anggota klan Jiang lainnya yang juga angkat bicara dan setuju. Sekarang setelah mereka jatuh sejauh ini, mereka semua cemas dan melampiaskan emosi mereka. Orang-orang klan Liu setidaknya menikmati diri mereka sendiri, tetapi kita bahkan tidak menikmati kekayaan apapun, namun kita telah berakhir dalam keadaan yang sama seperti mereka. Ini semua adalah hasil dari keegoisanmu sendiri. Kalian semua tampak mulia dan berbudi luhur, kalian sangat mengagumkan, tetapi setelah berpura-pura seperti itu selama bertahun-tahun, terutama karena mengkhianati kalian semua akan mati. Ketika Jiang Boyang melihat ini, hatinya terasa dingin. Apakah standar yang selama ini dipegang teguh benar-benar salah? Tepat pada saat itu, seorang anggota muda terhormat dari klan yang akrab dengan Jiang Luofu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan bertanya, apa hubungannya dengan pemimpin klan? Bukankah semua ini hanya untuk menyembunyikan keserakahanmu terhadap kehidupan? Waktu akan mengembalikan keadilan yang pantas kita dapatkan kepada klan Jiang. Dengan keadaan yang sudah ada, mengapa terus mempermalukan diri sendiri? Mendengar itu, raut wajah Raja Wu berubah dingin. Jenderal bernama Chang Fu itu mengerti maksudnya dan segera memenggal kepala pemuda itu. Melihat itu, Jiang Boyang merasakan luapan emosi. Dia sudah sangat lemah, seteguk darah mengalir keluar dari tubuhnya, dan dia pingsan di tempat. Jiang Luofu menatap Chang Fu dan meraung, aku pasti akan membunuhmu. Tubuh Chang Fu juga berlumuran darah. Dia tertawa sinis saat mendengarnya. Aku sudah mendengar kata-kata kebencian yang serupa berkali-kali, tapi itu selalu hanya kemarahan yang tak berdaya. Tapi kurasa daripada aku membunuhmu, kemungkinan kau menghancurkanku sampai mati di antara kedua kakimu yang panjang itu sedikit lebih tinggi. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, para prajurit di sekitarnya segera meniup peluit sambil menatap kaki Jiang Luofu. Wanita ini benar-benar cantik, kakinya terlihat kencang dan seksi. Nona Jiang, aku akan mulai menghitung mundur. Setiap kali aku menyebutkan angka, jika kau tidak menurunkan senjatamu sebagai tanda menyerah, aku akan membunuh seorang murid klan Jiang. Mari kita lihat apakah kau akan merasa bersalah setelah menyebabkan kematian begitu banyak anggota klanmu, kata Raja Wu sambil menatap Chang Fu. Para prajurit itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Wanita ini milik raja ini, namun kalian semua berpikir kalian akan mendapat giliran. Jiang Luofu mendengar kata-katanya sebelum dia sempat melakukan apapun. Dia langsung putus asa. Dia tentu saja melihat niat jahat di balik rencana ini. Dia ditempatkan di tempat yang sulit untuk memecah belah klan Jiang. Benar saja, pamannya yang ke-8 berteriak, Luofu, cepatlah dan hentikan perlawananmu. Jangan bilang kau hanya akan puas jika kau membunuh kami semua. Ketika mereka melihatnya memimpin, anggota klan Jiang lainnya juga khawatir akan terlibat dalam semua ini. Mereka semua angkat bicara untuk menasihatinya juga. Jiang Luofu menggigit dengan keras hingga meneteskan darah. Ia merasakan sensasi dingin yang menusuk. Ia dan ayahnya telah memperlakukan orang-orang ini dengan baik, namun begitu bencana terjadi, mereka semua seperti ini. Bab 2339, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Meski begitu, Jiang Luofu tahu sepenuhnya bahwa itu bukanlah kesalahan mereka. Apakah kamu masih tidak akan menyerah? Sepertinya Nona Jiang berpikir aku tidak akan benar-benar membunuh siapapun. Raja Wu mencibir, lalu menatap bawahannya. Ketika melihat sinyal itu, Chang Fu ujung-ujungnya mengarah ke seorang junior klan Jiang. Orang ini tidak memohon belas kasihan, jadi membunuh orang seperti itu akan menimbulkan trauma psikologis yang lebih parah pada Jiang Luofu. Dentang, seberkas cahaya ungu terbang dan menjatuhkan pisau pedang itu dari tangan Chang Fu. Berhenti, teriak sebuah suara halus. Semua orang yang hadir dan melihat seorang wanita cantik datang menunggang kuda merah. Wajahnya sangat cantik, hidungnya anggun, bibir merah, dan kulitnya putih bersih. Dia tampak seperti baru saja keluar dari lukisan. Banyak orang yang mengenali siapa dia. Dia adalah Nyonya Wu, Yun Yuking. Saat dia berdiri bersama Raja Wu, mereka berdua benar-benar tampak seperti pasangan yang serasi. Ketika dia melihat bahwa dia telah dihentikan, Chang Fu hendak mengumpat. Namun ketika dia melihat siapa orang itu, ekspresi jahatnya segera digantikan dengan senyum minta maaf. Nyonya itu benar-benar cantik. Dia benar-benar berbeda dari wanita Jiang ini. Jika aku bisa melakukan apa yang kuinginkan padanya,
Aku yakin itu akan setara bahkan jika aku harus menghancurkan nyawaku untuk itu. Ketika melihat istrinya telah tiba, Raja Wu mengerutkan keningnya. Mengapa kamu di sini? Kenapa aku tidak bisa datang jika Raja datang bisa? Yun Yuking menjawab sambil tersenyum tipis. Banyak orang yang hadir tercengang. Mengapa cara mereka berbicara satu sama lain tampak agak aneh? Raja Wu berkata dengan tidak senang, saya sedang menangani masalah yang sebenarnya di sini. Bagaimana kalau kita bicara lebih lanjut nanti? Mata Yun Yuking mengamati sekeliling, dan menghentikannya berhenti pada Jiang Luofo untuk waktu yang lama. Ada sedikit keheranan dalam memecahkannya. Jadi stalking bisa sangat menggiurkan. Saya perlu menemukan sesuatu untuk dicoba suatu saat nanti. Ketika mendengar apa yang dikatakan Raja Wu, dia menenangkan pikirannya dan menjawab, Tuan Jiang selalu memiliki reputasi yang luar biasa, ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Kita seharusnya tidak mengubah istana Jiang menjadi tempat pertumpahan darah seperti itu. Raja Wu diliputi dan berkata, mereka diduga melakukan pengkhianatan dan secara terbuka menentang penangkapan raja ini, yang semakin memperkuat rencana jahat mereka. Raja ini sepenuhnya dapat dibenarkan dalam membuat keputusan yang begitu kejam. Yun Yuking mengerutkan kening. Orang-orang dari klan Jiang sudah menyerah, jadi bagaimana kita bisa terus membantai mereka saat mereka tidak bersenjata dan tidak berdaya? Jiang Luofo menatapnya dengan ekspresi bersyukur. Dia benar-benar tertekan sampai tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jika dia menolak, dia akan menyakiti anggota klannya. Jika tidak, bagaimana dia bisa pasrah pada nasib seperti itu? Sekarang setelah Nyonya Wu berbicara dengannya, klan mereka mungkin akan baik-baik saja. Raja Wu mengerutkan kening. Jika dia menyerah, aku tidak akan membunuh orang-orang klan Jiang. Itu semua tergantung pada seberapa besar beban hidup orang-orang ini di dalam hatinya. Karena takut dia akan mengambil keputusan yang gegabah, banyak orang di klan Jiang buru-buru menasihati Jiang Luofo lagi. Iklan oleh Pub Future. Sementara Jiang Luofo merasa bimbang, Yun Yuking angkat bicara dan berkata, Nona Jiang, kita berdua wanita. Aku bisa berjanji padamu bahwa selama kau menyerah, aku bisa menjamin keselamatanmu. Jiang Luofo menatap matanya dan bertanya, bisakah aku mempercayaimu? Dia tahu betul keinginan di mata Raja Wu, Chang Fu, dan prajurit lainnya. Dia tahu nasib tragis macam apa yang kemungkinan besar akan menantinya setelah dia menyerah. Percayalah, aku akan melindungimu, kata Yun Yuking sambil mengangguk. Kemudian, dia diam-diam mengirim pesan kepada Jiang Luofo. Aku adalah teman pembebasmu. Jiang Luofo tercengang. Dia teman Zuan, hubungan macam apa yang mereka miliki. Namun, dia tidak punya tenaga untuk memikirkan hal-hal itu. Setelah menghela napas panjang, dia membuang tongkat di tangannya. Dia sudah kehabisan akal ketika Raja Wu mengancamnya dengan nyawa klan Jiang. Paling tidak, Nyonya Wu sekarang memberinya pilihan. Pembantu Yun Yuking bergerak untuk memijat titik akupuntur Jiang Luofo. Ia hendak membawa Jiang Luofo ke sisi wanita itu ketika Raja Wu tiba-tiba berdiri di antara mereka. Mengapa kau tidak menyerahkannya padaku terlebih dahulu? Ekspresi wajah Jiang Luofo tak dapat dielakkan berubah ketika mendengar hal itu. Pembantu itu langsung terdiam. Dia melihat ke arah Yun Yuking. Wajah Yun Yuking menjadi gelap. Raja, aku baru saja berjanji untuk menjamin keselamatannya. Raja Wu menjawab dengan acuh tak acuh, mungkinkah kau berpikir bahwa raja ini akan menyiksanya secara diam-diam? Klan Jiang dicurigai melakukan pengkhianatan, dan orang ini adalah anggota penting klan Jiang. Kita tentu perlu mengawalnya ke penjara, kekaisaran dan melanjutkan prosedur adat. Yun Yuking berkata dengan nada serius, kalau begitu, aku akan bergerak bersamanya. Awalnya, Jiang Luofo khawatir dia telah ditipu. Dia merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata itu. Omong kosong. Raja Wu sedikit kesal. Kamu bukan penjahat, bagaimana mungkin penjara kekaisaran menjadi tempat yang bisa dimasuki siapa saja dengan mudah? Yun Yuking tidak menyerah. Aku hanya tahu bahwa aku telah menjamin keselamatannya sekarang. Menepati janji adalah hal yang penting. Mereka saling menatap mata, seolah-olah percikan api akan muncul kapan saja. Ekspresi semua orang yang hadir langsung menjadi aneh. Bukankah sudah diketahui umum bahwa Raja dan Nyonya saling mencintai? Apa yang sedang terjadi sekarang? Namun, beberapa orang memikirkan sebuah penjelasan. Mungkin karena sang Nyonya telah melihat bahwa Jiang Luofo terlalu cantik, dan kakinya terlalu memikat, jadi dia menjadi cemburu.
Dia khawatir raja akan benar-benar kehilangan kendali, jadi dia tidak ingin mereka tetap bersama. Namun, orang-orang yang terlibat tidak begitu mudah diyakinkan. Raja Wu diam-diam bertanya, apa maksudnya mengatakan ini di depan begitu banyak orang? Apa gunanya melakukan semua ini pada klan Jiang? Yun Yuking menjawab dengan tenang. Keluarga Jiang telah memberontak. Aku hanya bertindak berdasarkan dekrit kekaisaran, kata Raja Wu sambil mendengus. Hah, Yun Yuking jelas tidak mempercayainya. Ekspresi dan nada bicaranya tampaknya menusuk hati Raja Wu. Semua yang kulakukan adalah untuk masa depan kita. Begitu aku melenyapkan klan-klan yang sangat arogan di ibu kota, aku akan menjadi kaisar dan kau akan menjadi permaisuri. Iklan oleh Pub Future. Aku tidak peduli jika kau ingin bertindak melawan orang lain, tetapi kau tidak boleh menyentuh Jiang Luofu. Yun Yuking dengan jelas menyatakan sikapnya. Dia adalah guru akademi. Akademi selalu memiliki status yang tinggi. Kau seharusnya tidak menyentuhnya. Raja Wu tidak dapat menahan amarahnya ketika mendengar itu. Apakah itu karena dia adalah guru dari akademi, atau karena dia adalah teman Zuan? Alis cantik Yun Yuking berkerut. Entah karena akademi atau karena dia adalah teman Zuan, keduanya adalah alasan mengapa kamu tidak boleh menyentuhnya. Raja Wu berkata dengan nada sinis dingin, dibandingkan dengan almarhum pembawa anugerah, akademi saat ini sudah benar-benar berbeda. Lupakan saja si Zhu itu, dia bahkan belum kembali setelah sekian lama. Siapa yang tahu di parit mana dia meninggal? Dia sudah menjadi duri dalam daging monster-monster itu. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan monster-monster yang sangat kuat itu? Yun Yuking menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Kamu boleh berpikir apa saja, tapi aku akan melindunginya hari ini. Mata Raja Wu menyipit, dan dia tidak lagi berbicara melalui transmisi suara. Kalau begitu, kita akan membiarkan Nona Jiang memilih sendiri. Nona Jiang, apakah Anda bersedia mengikuti Nyonya atau Raja ini? Anda harus memikirkan pilihan Anda dengan baik. Semua anggota barat ada di No, Velby, and Com. Dia menunjuk ke arah bawahannya, dan bila-bila pedang ditekankan ke leher para pengikut klan Jiang yang baru saja melawan. Seolah-olah, begitu Raja Wu memberi perintah, bila-bila pedang itu akan segera turun dan kepala-kepala akan terguling. Seluruh tubuh Jiang Luofu gemetar. Raja Wu ini sungguh tak tahu malu dan tercela. Ketika dia melihat itu, Yun Yuking berdiri di belakang Jiang Luofu. Klan Jiang belum melewati 3 hakim. Bagaimana kita bisa melakukan hukuman pribadi? Raja Wu berkata sambil tersenyum sinis, semua orang melihat bagaimana mereka melawan ketika aku datang untuk menangkap pengkhianat itu dengan dekret kekaisaran sebelumnya, yang merupakan kejahatan serius. Aku seharusnya sudah membunuh mereka semua saat itu. Tidak seorang pun akan mengatakan bahwa tindakanku salah, bahkan di depan pengadilan. Ekspresi wajah Yun Yuking berubah. Dia tidak menyangka Raja Wu tidak akan menunjukkan wajahnya sama sekali. Bagaimanapun, Raja Wu selalu mendengarkannya selama bertahun-tahun. Dia pikir tidak mungkin dia akan menolaknya dalam kasus ini, tetapi sekarang, tampaknya kejadian saat itu benar-benar telah menciptakan keretakan di antara mereka berdua. Nona Jiang, apakah Anda sudah menentukan pilihan? Kesabaran raja ini ada batasnya. Raja Wu tidak menatapnya lagi, dan malah menatap Jiang Luofu. Dada Jiang Luofu naik turun dengan hebat. Dia terkunci dalam pergulatan psikologis yang hebat. Raja Wu menatap bawahannya. Chang Fu mengangguk, dan bila pedang di tangannya jatuh ke leher murid klan Jiang. Tidak, Jiang Luofu berteriak. Raja Wu tersenyum puas. Kau harus ingat bahwa kaulah yang membunuhnya. Apakah kau setuju sebelumnya? Di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan suasana agak aneh. Dia segera berbalik. Dia tidak melihat pemenggalan yang dia harapkan, dan malah melihat Chang Fu tergeletak di samping. Ada seorang pria berdiri di samping murid-murid klan Jiang. Dia jelas tinggi dan tampan, percaya diri dan heroik, tetapi wajah itu adalah sumber banyak mimpi buruk selama beberapa tahun terakhir. Bupati, tidak seorang pun tahu siapa yang berteriak, tetapi semua orang di klan Jiang langsung menjadi bersemangat. Sementara itu, prajurit Raja Wu secara refleks mundur. Sebuah ruang besar terbuka dengan Zuan di tengahnya. Ah Su, saat melihatnya, mata Jiang Luofu benar-benar berair dan kabur, meskipun dia berusaha untuk bersikap tegar. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia bisa begitu lemah sebelumnya. Dia benar-benar ingin menahan air matanya, tetapi dia tidak bisa menahannya lagi.
Zuan berjalan ke sisinya dan dengan lembut menyeka air mata yang menetes dari matanya, sambil berkata, "Maaf, aku datang terlambat." Sambil berbicara, dia melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya. Yun Yuking diam-diam menyaksikan kejadian yang terjadi. Dia juga cukup terharu saat melihat Zuan kembali dengan selamat, tetapi entah mengapa, dia merasa sangat patah hati saat ini. Karena status mereka, dia ditakdirkan untuk tidak pernah bisa bersikap seperti ini padanya di depan umum. "Ayahku," dia, Jiang Luofu menatap ayahnya yang tak sadarkan diri dengan cemas. Zuan memeriksanya dan berkata, "Jangan khawatir, meskipun lukanya parah, tidak ada yang membahayakan nyawanya. Dia akan bisa pulih setelah beristirahat beberapa saat." Ketika mendengar apa yang dikatakannya, Jiang Luofu menghela napas lega. Sementara itu, Raja Wu tidak dapat menahan diri dan berkata, "Bupati, klan Jiang adalah penjahat yang telah melakukan pengkhianatan." Zuan tidak memedulikannya, dan malah menatap Jiang Luofu. Dia bertanya, "Siapa yang melakukan ini padamu? Katakan padaku dan aku akan membantumu melampiaskan amarahmu." Bab 2240, Hancurkan Tubuh dan Jiwa. Ekspresi Yun Yuking aneh. Pria ini benar-benar mengerti hati wanita. Wanita mana yang bisa menolak pesona seperti ini? Jiang Luofu tidak ragu-ragu, dan langsung menunjuk ke arah Chang Fu yang ada di pernikahannya. Meskipun Raja Wu sangat hina, Chang Fu telah melakukan semua ini demi balas dendam karena dia dihukum oleh ayah atas kejahatannya. Ia telah membunuh banyak orang dari klan Jiang. Kebenciannya terhadapnya secara alami telah mencapai batasnya. "Baiklah." Zuan mengangguk dan menoleh ke Chang Fu. Dia tidak bertanya mengapa. Chang Fu baru saja memanjat berdiri. Saat dia bertemu dengan Zuan, dia merasakan perasaan waspada yang misterius. Ia segera mencoba bersembunyi di antara kerumunan dan menatap Raja Wu dengan memohon. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi ada sesuatu yang kabur di matanya, dan Zuan menghilang. Saat dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia sudah berada di tangan Zuan, di depan Jiang Luofu. Chang Fu sendiri adalah seorang pengecut yang kuat, namun dia telah dicengkeram seperti anak ayam kecil dan ditekan ke tanah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Bagaimana kamu ingin menghadapinya?" Zuan menatap Jiang Luofu, menunggu kata-katanya untuk menentukan nasibnya. Jiang Luofu tidak menjawab secara langsung, sebaliknya, dia berjalan mendekati ibu yang hilang. Ketika mereka melihat Zuan berdiri di belakang Jiang Luofu, para prajurit yang menahan wanita itu secara refleks mundur. Bagaimana mungkin mereka berani melakukan sesuatu? Jiang Luofu melepaskan ikatan wanita itu. "Bibi, bagaimana kamu ingin membalas dendam? Aku akan menyukainya." Wanita ini adalah istri seorang klan senior. Meskipun dia berasal dari cabang yang jauh, Jiang Luofu tetap menyapanya dengan hormat. Wanita itu melepaskan ikatannya dan berjalan ke arah Chang Fu sambil menyeringaikan gigi. "Aku sendiri yang ingin membalas dendam, jadi kamu tidak perlu melakukan apapun." Putranya telah dibunuh secara brutal oleh Chang Fu, dan dia sendiri telah dimanfaatkan. Dia sudah sangat marah. Ketika dia melihat wanita itu berjalan ke suatu tempat seperti pertanda kematian, Chang Fu diliputi ketakutan. "Tidak, Raja, selamatkan aku." Dia tahu betul akhir seperti apa yang akan dia alami di tangan ibu yang pemarah. Raja Wu, yang merasa terhina, berkata, "Bupati, Jenderal Chang hanya bertindak atas perintah dekret kerajaan." Meskipun dia bertindak agak keras, itu terutama karena pemberontakan klan Jiang. Zuan sama sekali tidak memedulikannya. Dia berdiri di samping Jiang Luofu dan wanita itu, menatap dingin ke arah semua prajurit di sekitarnya. Mereka semua tanpa sadar mundur memilih karena takut niat mereka disalahpahami olehnya. Respons semacam itu tidak dapat dihindari karena prestise yang telah dikumpulkan Zuan selama bertahun-tahun. Itu terutama benar setelah dia menghapus klan Meng, membunuh salah satu dari 8 adipati yang berada di peringkat abadi bumi, dan bahkan membunuh seekor naga raksasa di ibu kota belum lama ini. Bahkan Raja Naga tidak berani mengatakan apapun tentang itu saat itu. Kemudian, bahkan ada desas-desus bahwa dia telah membunuh semua jenis monster alien yang menakutkan. Dia sekarang telah diakui secara publik sebagai orang terkuat di dunia setelah kematian Zhao Han. Orang-orang yang lebih cerdas di antara mereka yang hadir sudah mulai khawatir. Banyak perkembangan di ibu kota didasarkan pada asumsi bahwa Bupati telah tewas saat melawan monster asing. Sekarang setelah dia kembali dengan selamat, banyak orang mungkin akan berada dalam bahaya.
Wanita dari klan Jiang itu sudah berjalan ke arah Chang Fu. Dia mengambil pisau di sebelahnya dan perlahan menunjuk tubuhnya, sambil bertanya, menurutmu di mana aku harus menusuk terlebih dahulu? Dia dipenuhi kebencian dan tidak ingin langsung membunuhnya. Dia ingin Chang Fu merasakan sakit sebanyak mungkin. Mata Chang Fu menyipit. Lagi pula, biasanya dia bisa mengakhiri hidup wanita ini hanya dengan satu jari. Tetapi sekarang, dia secara misterius telah ditundukkan oleh semacam kekuatan yang tidak diketahui. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk membalas, dan hanya bisa menyaksikan saat wanita itu menggerakkan tubuhnya. Nyonya, saya hanya bertindak atas perintah. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Chang Fu mencoba menegaskan ketidakbersalahannya. Raja Wu menyipitkan matanya. Aku berencana menyelamatkan si idiot ini, namun sekarang dia malah menimpakan kesalahannya padaku. Iklan oleh Pub Future. Awalnya dia agak bimbang tentang bagaimana menghadapi Zhu An. Sekarang, dia bisa mengabaikan Chang Fu dan tidak menyelamatkannya. Saat itulah Chang Fu menjerit sengsara saat wanita itu menusukkan bilah pisau ke tubuh bagian bawahnya. Teriakan dan darah yang menyembur keluar benar-benar mengejutkan wanita itu. Jejak ketakutan muncul di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang biasanya hidup seperti seorang putri. Kapan dia pernah mengalami hal seperti ini? Namun, saat dia menatap mayat putra dan suaminya, rasa takut itu segera sirna. Dia kembali menusukkan pedangnya. Meskipun dia tidak begitu mengerti kultivasi, dia tetap tahu di mana titik vital seseorang. Chang Fu menjerit-jerit dengan sedih berulang kali. Awalnya, dia terus memohon, tetapi ketika dia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya, dia mulai berteriak-teriak dengan keras mengutuk. Namun, Zhu An merasa suaranya berisik dan rahangnya remuk sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akibatnya, Chang Fu hanya bisa merintih dengan suara yang tidak bisa dimengerti. Tidak bisa berkata apa-apa membuatnya semakin menderita. Setelah wanita itu mulai, dia perlahan mulai terbiasa dengan perasaan itu. Dia terus menusuk Chang Fu lagi dan lagi. Bahkan setelah Chang Fu terdiam, tangannya tidak berhenti. Para prajurit merasakan sensasi mati rasa di kulit kepala mereka. Ini terlalu kejam. Jiang Luofu segera memeluk wanita itu dan berkata, cukup, dia sudah mati. Wanita itu tampaknya akhirnya tersadar dari lamunannya. Ekspresi jahatnya kembali normal, lalu ia menangis terseduh-seduh. Jiang Luofu terus menghiburnya. Ketika mendengar isak tangisnya dan mengingat apa yang dialami keluarga Jiang hari ini, matanya pun memerah. Raja Wu berdeham dan berkata, Bupati, Chang Fu masih seorang jenderal istana, namun Anda menghasut orang lain untuk melakukan hukuman pribadi. Saya khawatir ini agak tidak pantas, bukan? Oh, Zhu An menatapnya, tapi itu sudah terjadi. Apa yang akan kau lakukan? Aku, Raja Wu tercekat. Dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Baru sekarang dia ingat bahwa orang ini berani membunuh seorang pangeran di siang bolong, dan bahkan telah mencabut klan Meng yang kuat dari akar-akarnya. Apa masalahnya dengan melenyapkan seorang wakil jenderal? Anda berhasil menipu Zhao Yan sebesar plus 299 plus 299. Dia dengan paksa menahan amarahnya dan berkata dengan nada serius, baiklah, karena kamu sudah melampiaskan dendammu, aku akan membawa pergi orang-orang klan Jiang sekarang. Kemudian, dia memberi perintah untuk membawa orang-orang dari klan Jiang pergi. Adapun Jiang Luofu, dia menatap kaki-kaki indah itu lagi, tetapi pada akhirnya, dia masih menyerah pada pikirannya untuk menangkapnya. Aku tidak takut padanya, hanya saja tidak perlu melangkah lebih jauh. Jiang Luofu langsung panik, namun, Zhu An menepuk bahunya pelan untuk memberi isyarat agar dia merasa tenang. Dia lalu berkata, kamu tidak bisa membawa pergi orang-orang klan Jiang. Mendengar itu, Raja Wu menjadi marah. Bupati, aku sudah cukup mempermalukanmu. Jangan bertindak terlalu jauh. Anda telah berhasil menipu Zhao Yan untuk plus 488 plus 488 plus 488. Aku tidak butuh muka darimu, dan aku juga tidak butuh muka apapun darimu, jawab Zhu An sambil menoleh ke belakang dengan dingin. Iklan oleh Pub Future. Tampaknya ini adalah salah satu penyebab utama kekacauan di ibu kota. Tentu saja, dia tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada pria ini. Begitu dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia akan melunasi utangnya kepada semua orang ini secara perlahan. Kau, wajah Raja Wu berubah merah padam. Orang ini tidak menunjukkan wajahnya di depan begitu banyak orang.
Dia sangat puas dengan pencapaiannya di ibu kota selama beberapa hari terakhir. Kemanapun dia melangkah, ibu kota bergetar sebagai respons. Hampir semua klan besar bersikap takut dan hormat kepadanya, dan mereka semua mulai menjilatnya. Dia sudah terbiasa hidup dengan bangga. Anda telah berhasil menipu Zhao Yan untuk plus 666 plus 666 plus 666. Wajahnya menjadi gelap ketika dia berseru, apakah kau mengerti apa kejahatan yang dilakukan karena menentang perintah kekaisaran? Semua orang tahu bahwa Tuan Jiang adalah orang yang jujur dan berintegritas, dan dia sangat setia kepada istana, jadi sama sekali tidak mungkin dia memicu pemberontakan. Itu berarti ada orang yang memfitnah kaisar di istana, atau kaisar sendiri yang melakukan kesalahan, kata Zuan dingin. Dengan bantuan pil spiritual dan sirkulasi energi Zuan, Jiang Boyang perlahan-lahan terbangun. Dia merasa sedikit terharu saat melihat pemandangan ini. Jika Zuan tidak datang tepat waktu, seluruh klan Jiang kemungkinan besar akan benar-benar tamat. Berani sekali kau mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh seperti itu. Terjadilah kegemparan besar. Raja Wu terkejut dan gembira melihatnya. Dia benar-benar terlalu percaya diri. Dia berani mengatakan bahwa kaisar telah melakukan kesalahan. Yun Yuqing juga sedikit khawatir. Dia mungkin kurang berhati-hati dengan kata-katanya karena marah. Pengadilan mungkin akan memiliki banyak sensor kekaisaran yang mengkritiknya karena masalah ini. Zuan tidak mempedulikan Raja Wu, dan malah membantu Jiang Boyang berdiri. Ia kemudian berkata, tinggalkan orang-orang klan Jiang. Aku sendiri yang akan masuk ke istana dan mendengarkan seluruh situasi dari Yang Mulia sendiri. Ekspresi Raja Wu berubah, namun akhirnya dia tertawa dan berkata, karena Bupati bersikeras menentang perintah kaisar demi melindungi klan Jiang, kamu bisa menjelaskannya sendiri kepada Yang Mulia saat waktunya tiba. Karena bajingan ini begitu percaya diri bahwa dia bersedia melakukan kesalahan semacam ini, kecaman dari para pejabat sendiri sudah lebih dari cukup untuk dikunyahnya. Sementara itu, aku akan memanfaatkan kesempatan untuk membahas berbagai hal dengan yang lain. Kita akan mengumpulkan lebih banyak ahli untuk menjatuhkannya. Prestasi pertempuran Zuan di ibu kota benar-benar mengejutkan. Meskipun Raja Wu telah membawa pasukan yang cukup besar hari ini, dia tetap tidak merasa percaya diri. Lagi pula, mengapa saya harus mengambil risiko bertengkar sengit sementara orang lain hanya bersantai dan menunggu untuk menuai hasilnya? Ketika dia memikirkan hal-hal itu, dia menjadi jauh lebih tenang. Dia memberi perintah kepada orang-orangnya untuk membiarkan klan Jiang pergi. Dia kemudian berkata kepada Yun Yuqing, Nyonya, sudah waktunya untuk pergi. Dia sengaja mengatakan itu untuk mengingatkannya tentang identitasnya. Bagaimanapun, di mata semua orang, dia adalah Nyonya Wu. Yun Yuqing benar-benar tidak mau, tetapi dia tidak bisa menolaknya di depan begitu banyak orang. Dia tersenyum meminta maaf kepada Zuan. Dia hendak mengucapkan selamat tinggal ketika dia melihat Zuan merentangkan tangannya dan berkata, Yuqing, kemarilah. Raja Wu terdiam.